Gak ada siapa-siapa kok. Apa aku salah dengar kali ya, Pak? Udah yuk kita ambil handphone kamu yuk. Ya. Handphone apa dompet sih? Handphone, Pak. Kemarin ada beberapa anak buah Permadi yang sebagiannya sudah ditangkap sama polisi, sebagian lagi masih berkeliaran. Saya meminta bantuan kamu. Anak buahnya Permadi yang kemarin di mana aja ya? Ya, sebagian ada yang sudah ditangkap oleh polisi, Pak. Dan sebagian ada yang melarikan diri, Pak. Oke. Saya mau cari yang masih belum ditangkap ya. Untuk apa, Pak? Ya untuk bertanya lah. Saya yakin mereka mau jawab sih. Iya. Ya, tapi menurut saya mereka akan susah, Pak. Pasti mereka akan tutup mulut. Ya seperti justru yang orang-orang. sudah ditangkap pasti nggak punya pilihan. Karena sudah ditangkap mereka akan diam. Cuman masih di luar, kita bisa aja kerjasama kan. Pilihannya kalau mereka nggak mau ngomong, tinggal kita bawa. Iya. Iya, betul, Pak. Mungkin kita juga bisa tanya ke Rudy, Pak. Mumpung bengkel lagi sepi, kesempatan gua buat dapetin uang lebih. Saya tahu. Pak Nino pasti takut banget ya dengan keadaan Reina. Saya juga kasihan sama dia, Pak. Menurut saya, ini semua salah Pak Al. Karena dia nggak bisa menjaga Reina dengan sangat baik. Sampai Reina bisa diambil sama orang. Papa nggak salah sama sekali kok. Aku bisa hilang karena ngejar Dede Askara. Terlepas dari semua itu, sebagai orang tua, Rena seharusnya di bawah pengawasan Al. Apapun kondisinya. Aku pengen kembali ke Papa dan kembali ke Pondok Pelita. Rena untuk sementara, selama Rena dirawat, Om Baik akan jagain Rena dulu ya. Rena yang sabar ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, Rena bisa aktivitas lagi. Pak Nino nggak mau ngambil hak asuh Reina sekarang. Nanti kita bicarakan lagi di lain waktu. Untuk saat ini, saya ingin Rena sembuh. Itu aja. Udah istirahat dulu. Gimana perasaan kamu sekarang? Aku seneng banget, Pak. Ya, memang ya, nikmat dari Allah itu begitu besarnya ya, Pak. Baru sedikit aja nikmat yang dicabut. Kayaknya rasanya itu banyak banget kekurangannya. Kayak kaki aku ini, Pak. Nah, itulah gunanya bersyukur. Memang nikmat Allah itu baru bisa kita rasakan lebih pada saat hilang. Papa kepikiran mama lagi ya. Papa cuma ngerasa Papa nggak punya cukup waktu untuk membahagiakan mama itu. Itu yang Papa rasain. Aku juga, Pak. Udah. Lebih baik sekarang kita mikir bagaimana caranya hidup lebih baik ke depan. Papa harus kembali semangat juga ya, Pak. Ayo. Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa, Sa? Kayaknya handphone aku ketinggalan deh. Di mana? Papa ambilin deh, ya? Aku nggak tahu, pokoknya ada di ruang terapi tadi. Udah bareng aku aja. Ayo, Pak. Ayo. Pelan.
Tante Frozen, Tante Frozen. Aku di sini, Tante. Kenapa, Sa? Sa, ada apa? Kenapa? Kayak ada yang manggil nama aku, Pak. Kesana? Gak ada siapa-siapa kok. Apa aku salah dengar kali ya, Pak? Udah, yuk kita ambil handphone kamu, yuk. Ya. Handphone apa dompet sih? Handphone, Pak. Kemarin ada beberapa anak buah Permadi yang sebagiannya sudah ditangkap sama polisi, sebagian lagi masih berkeliaran. Saya meminta bantuan, kamu tolong lacak anak buah Permadi yang masih berkeliaran di luar. Saya mau tanya soal ART yang bawa anak saya. Siapa? Untuk masalah imbalan nanti saya kasih lebih lah. Yang penting anak saya ketemu dulu, ya. Pak Al, yang Bapak kasih itu sudah sangat cukup buat saya, Pak. Dan saya dengan senang hati akan membantu Bapak. Dan saya akan melacak orang-orang itu, agar anak Bapak segera ditemukan. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Pak. Selama ini ternyata yang maling itu di bengkel gua lo kan? Saya nggak maling, Pak. Pak Japra, sini. Ya bos. Dul, kasih bukti rekaman dia maling. Ini bos, bukti rekaman saat ini nyolong bos. Ini. Jujur Pak, saya baru kali ini melakukan itu Pak. Dan saya terpaksa ngambil Pak, karena saya butuh biaya buat anak saya Pak. Alah, banyak alasan. Udah pukulin aja. Udah. Ya. Udah untung gua lapor polisi. Lu gua pecat hari ini juga. Pergi Yuda. Pak. Jangan pernah lu balik lagi ke bengkel gua. Udah saya pergi. Pak, udah saya pergi. Tolong, Pak. Pelan. Awas. Tapi untung aja ya, Pak, disimpenin sama perawatnya tadi. Makanya lain kali hati-hati ya. Untung di sini bukan di tempat yang lain yang rawan. Maaf ya, Pak. Nino sama Zara, ngapain mereka di sini? Ngapain juga sih gue mikirin mereka? Mau kemana aja kan terserah mereka, bukan urusan gue lagi. Sa, kenapa? Nggak apa-apa. Ayo Pak, pulang yuk. Ayo. Wah, apaan nih? Masih inget sama gue kan lo? Hah? Oh lo, masih nggak? Diam lo. Oke. Hei, woi! Kejar. Ayo. Jangan kabur lo! Woi, diam lo! Diam lo! Woi! Jangan kabur lo! Tangkap gua kalau bisa! Woi! Diam lo! Diam! 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 Duduk. Saya mau ajak kerjasama ya. Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Simpel, tinggal jawab pertanyaan saya. Pertanyaan apa, Pak? Siapa nama ART-nya Permadi dan sekarang ART-nya ada di mana? Saya nggak tahu, Pak. Berarti nggak mau jawab. Saya nggak tahu. Ya udah, simpel kok. Pilihannya gini, mau bantu saya dengan menjawab, kamu bebas. Nggak mau jawab,
Kamu di penjara seperti bos kamu? Pak, jangan Pak. Saya nggak mau di penjara. Ya udah jawab. Iya Pak, saya tahu namanya. Ya siapa? Nina. Dia bertugas untuk merawat Rena di rumah itu. Oke, coba ceritain ke saya. Jadi pada saat itu ada kebakaran Pak, dan itu terjadi secara tiba-tiba. Pada saat kebakaran itu Pak, Bu Nina, Abizar dan Rena menghilang Pak. Jadi menurut dugaan kami, Bu Nina menggunakan kesempatan itu untuk kabur Pak. Emangnya nggak ada ngejar? Ada. Saya yang ngejar. Saya menyusur tempat kebakaran itu, tapi mereka udah hilang. Dan pada saat kami balik ke rumah itu, keadaan sudah kacau balau. Ditambah lagi ada polisi yang datang. Jadi saya memutuskan untuk kabur, untuk menyelamatkan diri saya. Abizar anaknya Nina. Iya Pak, Abizar itu anaknya Bu Nina. Akrab dengan anak saya. Sangat akrab Pak. Dan Pak Permadi nggak keberatan kalau Bu Nina bawa anaknya. Saat itu kami memang ditugaskan untuk mengawasi tempat itu. Dan kami tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun, termasuk Bu Nina. Nina pembantu lama atau pembantu baru? Baru Pak, dia baru jadi ART di rumah itu. Bahkan Rena sudah ada di tempat itu sebelum Bu Nina datang. Ciri-ciri Nina gimana ya? Tidak ada ciri-ciri khusus Pak. Layaknya perempuan biasa dan berambut panjang. Hanya itu yang saya tahu Pak. Perlakuan Permadi sama anak saya seperti apa di sana? Pak Permadi memperlakukan Rena dengan baik Pak. Dari yang saya lihat juga seperti dianggap anaknya sendiri. Malahan sepertinya Pak Permadi tidak tega melihat keadaan Rena. Alamat rumahnya Nina di mana? Saya juga nggak tahu Pak. Pak Permadi juga nggak tahu. Bu Nina itu jarang banget komunikasi sama kita. Katakan sebenarnya lo. Yakin. Gua ajar lagi lo. Aduh, susunya habis. Perlengkapan yang lain juga ketinggalan di rumahnya Pak Permadi. Gimana ya? Aku harus keluar dong beli yang baru. Tapi gimana kalau misalnya anak buah Permadi itu ingat kalau aku pernah bantuin Non Kayla, Bu Nia waktu di kontrakan sini ya? Wah, gawat dong kalau mereka sampai ke sini. Tapi kasihan juga Bizar kalau nggak minum susu. Atau aku telepon Mas Indra ya minta tolong beliin. Enggak. Kasihan Mas Indra, kan dia lagi sibuk kerja. Ya udahlah. Aku pergi sendiri aja tapi aku pakai masker aja deh. Aku pakai masker terus sama topi biar mereka nggak ngenalin aku. Sayang, kita mau keluar ya, tapi kita harus bisa menutupi identitas kita biar anak buah Pak Permadi nggak tahu kalau itu kita. Masih bobo. Tanah. Oh ya Bu Sarah, sekali lagi terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat nemenin saya dan juga Rena. Sama-sama Pak Nino, saya seneng kok. Kalau Pak Nino butuh bantuan buat nemenin Rena terapi, telepon saya aja. Baik, sekali lagi terima kasih. Oh ya, karena kondisi Rena lagi begini, untuk sementara saya belum bisa ke kantor. Gak apa-apa kok Pak. Itu kan gunanya partner, jadi bisa saling backup dalam keadaan seperti ini. Alhamdulillah. Yaudah kalau gitu saya pamit pulang ya, biar Pak Nino bisa bersama Rena. Saya antar ke depan. Gak apa, saya bisa sendiri. Yaudah kalau gitu sekali lagi terima kasih. Bye-bye Rena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena sayang.